Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa fazal muttaqun. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wa syuhada wa salihin, wa jami masyayikhina fid din, khususan Abu Said Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani, wa isan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, amaddanallahu bimadadihim wa qad alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tasawuf kita al-arba'in bi usulidin kemarin sampai di permasalahan al-khauf. Sautun yasukul abda ila sa'adah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cambuk yang menuntun hamba menuju keselamatan, ya. Rasa takut yang bagus, bukan rasa takut yang tak bagus. Ini takut karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman kemarin kita sampai di perbedaan antara roja dan tamanni. Roja dan tamanni itu sama-sama artinya berharap. Tapi yang bedanya apa? Berharap yang betul itu yang roja. Tamanni ini berbeda dengan roja. Kemarin disampaikan waroja'u yukhalifu tamanni fa inna man la yata'ahad al-arda la yata'ahadil arda wa la yabithal wa lam yabithal bahra bidra thumma yantazir zara bahwa mutamanin maghrur falaysa birajin. Jadi bedanya orang yang tamanni dengan roja. Kalau tamanni ini orang yang tidak menggarap sawahnya, enggak mencari bibit yang unggul, enggak menanam bibitnya, enggak memupuknya, tetapi dia berharap mudah-mudahan nanti aku panen besar. Ya, berharap. Ya, mungkin seandainya nanti aku panen besar lah, berharap. Jadi berharap tanpa usaha itu namanya tamanni. Maksudnya begini, ini ada orang, ini kan pembahasan antara orang yang taat dan orang yang tidak taat. Ada orang ahli maksiat, dia bukan roja kepada Allah, dia bukan berharap kepada Allah, dia berangan-angan saja sama dia. Dengan setiap hari melakukan dosa maksiat, dosa besar ini katanya, aku berharap mudah-mudahan Allah ampuni aku. Itu sama dengan orang yang nggak nanam kebunnya, nggak mupuk, ya, nggak garap, tapi dia bilang mudah-mudahan nanti aku panen. Sama. Maksudnya itu bukan roja namanya, ya. Jadi roja itu masalah kulla sabab yang menggarap kebunnya, memupuknya, menyiramnya, yang menanaminya. Kemudian tinggal apa dia berharap.
Ya Allah, aku alhamdulillah kebun ini sudah saya tanamin, dan saya pupuk, dan saya siram. Aku berharap nanti mudah-mudahan ini tak adalah hama datang, ya, hama tak datang, dan harap nanti paslah time-nya panen akan panen. Itu baru betul. Ibaratnya gini, kalau orang beramal, dia sudah beramal soleh, sudah sholat, sudah puasa, zakat, sedekah dan sebagainya, dia berharap mudah-mudahan Allah terimalah nanti semua ibadahku, Allah ampuni semua dosa-dosaku. Itu baru yang betul. Nah sekarang kalau orang yang bergumul dengan kemaksiatan tapi berharapnya Allah maha baik, Allah akan mengampuni, itu namanya berangan-angan. Nah, itu tidak betul. Nah, itu namanya berangan-angan. Jadi tidak melakukan sebabnya, tetapi enak sendiri, sholat tak mau tapi mau pahala. Gitu. Maksiat lancar tapi tak mau dosa. Konsekuensinya mana? Pasti ada konsekuensi. Kalau kau rajin maksiat, kau rajin dosa besar, istiqomah dosa besar, ya konsekuensinya ya neraka. Itu saja. Kalau kau nak berharap surga, itu namanya berangan-angan. Nah itu dalilnya apa? Qala azza wa jalla, walidzalika qala azza wa jalla, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, dan berjihad fisabilillah, mereka itu adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya gimana nih? Orang ini sudah dia beriman, kemudian dia hijrah, kemudian dia jihad fisabilillah. Ini dah ada usahanya semua. Nah, sudah usaha dia, sudah iman, sudah hijrah, taat, terus jihad fisabilillah, berjuang. Nih, ulaika yarjuna rahmat Allah. Nah, mereka itu berharap rahmat Allah, baru betul. Kalau dah berjuang, dah usaha, dah ibadah, baru berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Urusannya berharap apa? Ini dia melakukan amal soleh, dia hijrah jihad fisabilillah, ujung-ujungnya wallahu ghafurur rahim. Tentu manusia kadang tak lepas dari dosa. Dengan adanya usaha ketaatan ini, dia berharap nanti semoga dosa-dosaku juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalku diterima, dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlati fatamratur raja at-targhib fi talab wa tamratul khawfi at-targhib fil harb. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya buah dari roja, ya, berharap tadi adalah at-targhib fi talab, yaitu menyemangati untuk beramal soleh, mencari pahala. Jadi kalau dia at-targhib fil talab, wasamatul khawfi at-targhib fil harab. Nah, sedangkan buahnya rasa takut yaitu at-targhib fil harab, yaitu mendorong orang untuk lari dari kemaksiatan. Orang berharap buahnya apa? Dia jadi nanti ini kita berharap dapat pahala, berharap surga. Jadi dia udah beramal terus. Sebenarnya rasa takut. Ini apa buahnya? Buahnya, aduh janganlah, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Dia akan lari dari kemaksiatan. Itu fungsinya di situ masing-masing. Wa man raja syai'an talabahu. Barang siapa yang berharap sesuatu, tentu dia akan mencarinya. Orang kepengen surga, dia akan cari. Ini kepengen surga, kau cita-citanya apa? Ya tentu surga, mana? Tentu surga. Tapi dia hari maksiat, tak habis-habis sholat, tak nak. Orang-orang yang tidak sholat tanyain, kamu nak masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Nah terus ngapain tak sholat? Gitu. Ngapain tidak ibadah? Jadi waman derajat talabahu. Kalau orang yang betul-betul berharap, dia akan mencarinya. Gitu. Mesti begitu. Ya contoh ada orang suka sama siapa, dia berharap, aduh ini mudah-mudahan lah nanti
jadi istriku atau jadi suamiku. Nah, tentu dia ada usaha ke sananya, istilahnya ada usaha. Tidak berharap tanpa usaha. Wa man khafa syai'an haraba minhu. Barang siapa yang takut kepada sesuatu tentu dia akan lari. Kamu takut gak neraka? Takut. Orang kan sekuensinya orang takut mesti dia lari. Tidak. Kau takut tapi tiap hari mabuk, sholat tanah. Kau maksudnya gimana ini? Omongannya kok kontradiksi. Kau berarti kamu tidak takut dengan neraka. Buktinya apa? Ya buktinya kau tetap melakukan hal-hal yang mengantarkan kamu ke sana. Jadi orang kalau betul-betul takut dia akan lari. Itu. Kalau tak lari berarti bukan kau nih. Memang nekat nak masuk neraka jahanam. Kau tak takut. Kau takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kau takut sama Allah. Takutlah. Takut neraka. Takut. Ngapain korupsi? Kan gitu. Ngapain? Kau mau korupsi ini berarti kau tak takut sama Allah. Kau tak takut sama neraka. Kau tak takut sama nanti mizan, hari pertimbangan amal. Tak takut sama mungkar dan nakir. Kalau kau takut betul-betul dengan neraka, maka kau tak akan mau korupsi. Bengak kau nih, penipu. Itu penipu. Kalau betul-betul takut, itu tak gitu. Karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Jadi ulama ini dia betul-betul takut. Takut akhirnya tidak melakukan. Kalau nggak takut ya bukan ulama. Itu jadinya gitu. Nggak takut bukan ulama. Ya kalau ulama saja sudah melanggar ya gimana bukan ulama. Ulama itu bukan hanya dari sisi ilmu saja. Ilmu itu iblis itu alimnya luar biasa. Iblis itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dilihat dari ilmunya saja, tapi prakteknya gimana? Prakteknya gimana? Ternyata dia walaupun berilmu tapi dia sombong. Gak mau sujud sama Nabi Adam, menantang perintah Allah Subhanahu wa taala. Habis. Jadi ulama memang berarti dari kata al-ilmu. Ulama itu dari kata alim, orang yang pandai, orang yang tahu, orang yang berilmu. Tetapi hakikat ulama yang hakiki itu bukan hanya sekedar dia paham maklumat, ngumpulin maklumat, tetapi itu teraplikasi, ya, teraplikasi di dalam kehidupan. Memang susah. Siapa bilang tak susah? Jadi orang taat, jadi orang dekat dengan Allah itu memang susah. Siapa bilang tak susah? Tengok mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan seterusnya Nabi Soleh dan segala macamnya. Di dalam sejarah itu kita lihat para anbiya itu. Tengok pengikutnya dengan yang bangkang banyak yang mana? Gitu. Tengoklah. Kaumnya Nabi Soleh satu kampung habis kena azab. Nabi Lot tengok, sampai bininya pun tak mengikut dia. Cuman ya memang untuk jadi orang-orang pilihan Allah itu ya memang berat, konsekuensinya memang berat. Nah, buktinya banyak yang tidak lulus. Nabi Musa, pengikut Nabi Musa dengan pengikut Firaun banyak yang mana? Jauh. Yang ditinggalkan di Laut Merah itu, yang dikejar-kejar Firaun, Nabi Musa dengan berapa orang saja. Nabi Nuh, Masya Allah, cuma satu kapal aja. Satu kapal itu bukan kapal pelni muatan ribuan. Jadi 81 orang umatnya Nabi Nuh itu yang betul-betul menjadi orang-orang yang taat. Jadi kita kalau kepengen jadi apa nih, orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, ya memang konsekuensinya kita ini berbeda dengan orang secara umum, harus beda lah. Kalau sama ya berarti Anda awam. Sama. Tidak bisa. Gimana? Ya konsekuensinya harus lebih tinggi, amaliyahnya harus lebih bagus. Memang harus begitu. Kalau ikut-ikut yang di perapatan, yang ikut sana sini, ngalor ngidul macam segala macam, berarti awam lah tuh. Itu namanya umat yang awam pada umumnya jadinya. Wabil jumlati. Wa aqlu darajat al-khawfi ma yahmilu ala tarki dzunub. Jadi
paling rendah derajatnya khauf, yaitu menjadikan seseorang itu meninggalkan dosa-dosa. Itu minimal orang itu kalau punya khauf, takut, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut siksa, takut neraka, minimal. Kalau memang dia betul-betul takut, ada di situ, dia akan meninggalkan dosa-dosa, ya. Wa al-i'rad 'anid dunya. Dan kemudian di atasnya lagi al-i'rad 'anid dunya, berpaling dari dunia. Waduh, repot. Zaman sekarang nih repot. Zaman dulu yang lembu adanya lembu, sapi, onta, kambing, ya itu aja orang-orang ada yang cinta dunia. Padahal isinya waktu zaman dulu lembu, onta, kambing, kebun, itu ada orang yang sudah pikirannya cinta dunia. Zaman 1000 tahun, 1300 tahun yang lalu udah ada orang membutuhnya. Apalagi sekarang, sekarang ini gedung Pajero Sport, Alphard, iPhone yang entah berapa puluh juta, motor segede-gede, macam-macam. Kalau dulu belum ada skincare, sekarang cantik semua perempuan. Apa tidak? Godaan lebih besar zaman sekarang untuk kebutuhannya. Zaman dulu, ya Allah, apa? Paling nengok ke rumah, cantik rumah, suka di dunia, sibuk dengan kurmanya. Akhirnya ibadahnya berkurang. Sekarang macam-macam, Fortuner, siang malam dilap, azan ngelap, ini ngelap, mandikan dia macam mandikan bayi, sibuk ke sana kemari cari bisnisnya. Konsekuensi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala al-i'rad 'anid dunya, yaitu berpaling dari dunia. Siapa di zaman sekarang ini yang bisa berkonsekuensi i'rad 'anid dunya, berpaling dari dunia? Jadi kebanyakan manusia sekarang berebut dunia. Sudah zamannya gitu. Sehingga ketika kita berkumpul dengan orang ramai, sudah yang dibahas itu dunia aja lah. Duit, mobil, rumah, tanah, bisnis, pangkat, ini jabatan, kekuasaan, ini habis itu semuanya. Dan duduk kumpul-kumpul dengan kedai kopi bahas. Ini kalau sholat duha itu yang bagus berapa rakaatnya? Jam berapa yang paling bagus? Ngopi, duduk kedai kopi macam gitu kira-kira lah. Kira-kira kita kalau sedekah satu hari ini yang bagus baca selawat berapa kali ya? Dekat kedai kopi lah dulu kira-kira tuh. Susah caranya. Sekarang memang bi'ah atau alamnya masyarakat kita ini memang sudah namanya sudah zaman akhir luar biasa. Jadi kalau intinya apa? Kalau kita ikut orang kebanyakan, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Sudah jelas. Sudah jelas karena sudah umumnya sudah begitu. Jangankan di zaman sekarang, di zaman dulu lagi sebelum ada Innova dan sebagainya, itu orang sudah berpaling, banyak yang berpaling dari Allah, lebih memilih kepada dunia, sibuk dengan dunia. Zaman nak tidur ni dah pikir besok nak kemana. Nak tidur ni pikirannya dah duit, macam mana besok aku nak dapatkan duit. Begitu bangun melek langsung aku nak pergi siap-siap cari duit. Satu hari ini duit sampai malam nak tidur kau fikir duit besok macam mana? Duit aja tak ada lain. Coba nak tidur besok pagi aku nak apa ya? Masya Allah tadi aku infak 10.000, besok kalau bisa 15 lah. Itu. Aku tadi tak ada, aku bantu orang. Tenaga yang Allah berikan kepada aku ni macam aku belum gunakan untuk ibadah. Besok aku nak nolong orang. Tak siapu, aku jalan ketemu orang agak belum teman, aku bantu dia. Ini pikirannya besok ibadah, jarang. Besok astagfirullah tadi aku tak lupa. Baca Quran besok aku nak baca double. Maksudnya 1 juz, besok aku nak baca 2 juz. Jadi otaknya, mindsetnya ini ibadah. Luar biasa orang kalau bisa seperti ini.
Nah, pada umumnya memang kita ini memang otaknya otak dunia. Memang di huruf D ini dunianya duit lah, tak ada lagi. Pening. Sekarang orang pening ngapain? Mikir duit. Apa tidak? Ya bang, ya betul. Duit sekarang orang di hari 18.000 lebih. $1 pening mikir ngunya. Alamak, macam mana nih? Pening lah kau pikir duit kau. Kalau kau tetap mikir pening, balik kepada Allah akhir itu ya biasa nih, naik turun, lantak lah. Kan gitu kan. Yang penting ibadah istiqomah. Aduh, memang rasanya penting juga nengok-nengok. Ya betul lah, orang kampung memang belajar tak pakai dolar, masuk masjid pun tak bayar pakai dolar, ya betul lah, ibadah jalan terus lah. Tak kayak saya nak dolar 20.000 ke. Itu maksudnya nih, kita jangan terlalu tergiring ke sana gitu. Udahlah itu mereka pikirlah, engkau lah pikirlah. Itu perjalanan saja itu, perjalanan. Ya kita pikir-pikir, tapi jangan terlalu over. Kau mikir macam gitu, kau nak berubah apa? Gitu. Sekarang permainan semuanya ini. Kita rakyat kecil macam bodoh-bodohin aja. Susah. Jadi sekarang ini intinya sudah ibadah gitu. Nanti pas time mati, malaikat Israel datang, apa tanya? Sekarang hari ini dolar berapa? Israel datang. Tak pas datang, dolar sekarang tukarnya berapa? Macam gitu kira-kira toh? Kalau ada sakit parah, ada kado kayak tinggal 2-3 hari lagi, nah sekarang tukar dolar berapa? Nah gitu kira-kira itu. Tidaklah, orang kalau dah dekat nak mati mana dia mikir dolar lagi? Tak ada dia mikir mati sudah. Mati. Kalau masih ada kayak gitu mikir dunia, sudah kebablasan, habislah. Napas tinggal 1 kali 2 kali masih mikir nanti macam mana nak, tanah tu di sana, tu rumah tu macam mana nak, ini tokonya macam mana nak, bisnisnya ini gimana nak, ini utangnya itu belum dibayar ke kita nak. Kalau nak mati pun masih mikir dunia, apalagi waktu sehat. Dunia tetap kita lakukan, tetapi untuk sarana ibadah, bukan justru dunia itu kita lakukan menjauhkan kita dari ibadah. Sayyidina Utsman bin Affan kaya raya, tapi dia orientasinya kayanya itu untuk ibadah gitu. Jadi punya duit banyak pahala, bukan tambah banyak duitnya tambah jauh dari Allah. Kadang-kadang yang repot apa duitnya ini banyaknya banyak tak betul. Nah ini yang repot. Sebentar aja punya duit banyak, merampok apa tak banyak. Korupsi, macam mana kalau dia sudah korupsi untuk ibadah tuh macam mana? Tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau udah makan haram, otaknya otak haram lah, mulutnya pun mulut haram lah, nipu sana, nipu sini. Dolimin sana, dolimin sini. Itu efek daripada hubud dunia, cinta dunia. Wa malah yahmilu ala dzalika wa hadisun nafas. Jadi kalau ada rasa takut yang tidak menjadikan seorang tersebut meninggalkan dosa-dosa dan berpaling dari dunia, itu hanya hadisun nafas, hanya kata-kata hati saja, bukan betul-betul dia. Kalau aku ni takut, kata-kata hati saja, bukan betul-betul takut. Enggak diucapkan. Kalau orang itu betul-betul takut, dia tidak akan melakukan dosa. Korupsi, naudzubillah, jangan sampai anak cucu aku sampai hari kiamat korupsi, makan haram jangan sampai. Nah, itu ada rasa takutnya dan lain sebagainya. Dosa dan sebagainya. Jangan sampai gila dunia. Orang kaya pun mati juga. Sama aja, dikira orang kaya tak mati atau matinya lambat. Taklah, mati malah. Dia matinya kadang-kadang duluan, belum mati dah, kepalanya dah pening, mikir macam-macam. Di akhirat masuk surga paling lambat. Orang melarat dah senang-senang di surga, dia masih, bro, masih baris? Ya, belum audit, belum selesai. Yang kaya-kaya, iya,
Itu masih belum jelas. Orang kaya-kaya itu orang miskin yang melarat, yang duitnya biasa-biasa tak banyak, dan masuk surga ada enak dia tengok, bos masih di luar, masih baris. Iya ini masih audit, pening lah kau. Kalau kau tukang korupsi habis lah kau. Jangan tak ada cerita lah kau. Tak masuk, belum tentu masuk. Jadi memang begitu nanti resikonya. Nah, maka hati-hati, jangan hanya mengurusin audit duniawi lepas, audit akhirat tak masuk. Wa khawatiru la wazna fiha. Jadi kalau rasa takut jangan hanya sekedar di dalam hati, takut aku, tapi tidak ada aplikasinya. Itu tak ada apanya, tak ada gunanya sama sekali, ya. Enggak ada gunanya sama sekali. Terus biru rekatan nisa wala samrotalaha wal al-khawfu idza lam azmar zudda fid dunya wal nadkur azudda wa ma'nahu. Jadi itu rasa takut itu cuma hanya seperti serupa dengan lembutnya perasaan perempuan. Aduh takut. Tapi tidak ada aplikasinya. Nah, itu buahnya tidak ada. Jadi balil khaufu idza tama asmar zuddah fitu, masya Allah. Jadi rasa takut itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut kepada siksa kubur, neraka jahanam, itu kalau memang itu betul-betul sempurna, asmara az-zuhda fi dunya, dia akan membawakan zuhud dari dunia. Orang-orang betul-betul takut, ngapain aku nak makan haram? Jangan sampai takut. Makan satu suap aja tuh resikonya luar biasa. Apalagi duit sampai sebekarung-karung berpeti-peti, jangan tarai. Jadi dia tak cinta dunia gitu. Nengok duit belum foto selfie belakang duit sekian triliun. Kalau haram tuh apa? Tak ada kepingin di dalam hati itu. Tak usah ngiri dengan orang-orang yang seperti itu. Nabi Musa itu tak ada ngiri dengan Fir'aun. Nabi Musa tak ada ngiri dengan Haman. Tak ada ngiri dengan Qarun, duitnya banyak. Apa Nabi Musa ngiri? Aku pengen juga banyak lah macam Qarun duit. Ada macam itu? Tak ada. Karena sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu jauh lebih berharga daripada yang dimiliki Qarun, Haman dan Fir'aun. Jadi tak usah ngiri lah. Tengok orang duitnya banyak-banyak tapi tak salat kok ngiri. Ngapain? Yang Allah berikan kepada kita, duduk di masjid sama-sama, mau ngaji bareng, ini mahalnya luar biasa. Bayangkan saja, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih bagus dari dunia seisinya. Jadi lebih bagus 2 rakaat dengan hartanya Qarun semuanya. Baru segini harta Qarun itu dibanding kekayaan seluruh dunia. Makanya ketika ada seorang Allah beri dia keistiqomahan, Allah beri ketaatan, kok sadar, kok mau sholat, kok mau datang ke masjid, itu nikmat yang sangat besar dari Allah SWT yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur maka akan aku tambah, kata Allah. Syukuri kayak gini. Ada enggak sekarang kita nih mensyukuri nikmat nih? Macam mana? Ya Allah, Allah ini nyata ngasih aku nikmat besar, aku suka ke masjid. Allah ngasih nikmat aku besar, aku ini bisa istiqomah sholat. Allah kasih aku hidayah. Itu perlu disyukuri. Ini tak masih nengok, itu duitnya banyak, itu baunya mengkilat, itu udah menyebut dunia jatuhnya. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Ngalir aja hidupnya sudah, ngalir aja. Betul, orang kaya mati, orang miskin mati. Tapi kalau orang ahli maksiat mati dengan orang taat mati, beda hasilnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini sebetulnya harus sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu. Yang memang mereka-mereka yang super kaya, yang gak taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ahli korupsi, ahli zalim, ahli suap, ahli apa segala macam,
Memang duit mereka banyak, tapi Allah lebih banyak memberikan kenikmatan kepada kita daripada yang mereka punya. Tidak ada sebuku hitam, tidak ada. Makanya kita banyak bersyukur. Sekarang orang ini bersyukur hanya digiring kalau duit banyak aja. Kalau duitnya banyak kita harus bersyukur kepada Allah aja. Itu kenikmatan kecil istilahnya. Yang besar nikmat iman Islam istiqomah. Syukuri. Tengok aja lah para anbiya zaman dulu. Nabi Ibrahim dibanding dengan Raja Namrud, ngiri? Enggak ngiri. Ngapain ngiri? Yang Allah berikan kepada aku ini jauh-jauh lebih berharga daripada yang diberikan kepada Raja Namrud. Enggak ngiri. Kalau zaman sekarang kan zamannya orang ngiri. Allah yang kasih dia taat, rajin sholat, rajin puasa, sudah ke masjid, masih menginginkan yang lain. Akhirnya masjidnya ditinggalkan, pergi menuju ke korun-korun zaman sekarang. Itu memang terjadi di zaman namanya Nabi Musa, yang mereka itu ngiri dengan dengan korun, dengan kekayaannya korun, ngiri. Itu firman Nabi Musa, orang seperti itu. Nah, ini perlu kita jangan sampai merendahkan nikmat iman Islam istiqomah taat ini. Kalau kita merasa uang dunia itu kok lebih, berarti kita menghinakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat taat istiqomah ini nggak semua orang dapat. Dikira apa? Sekarang penduduk dunia ini yang Islam berapa? Islam terus yang Islam ini yang taat sholatnya komplit semua bagus berapa orang? Itu. Kemudian yang mau ngaji datang ke masjid berapa orang? Itu makin diperspektif begitu kecil. Itulah yang Allah kasih nikmat. Apa tak disyukuri? Ada orang cuma Islam katanya Islam KTP. Kalau KTP-nya hilang, ini kan masalah. Itu. Wal nazkur azuda wa ma'nahu. Maka kita akan menyebut atau mengkaji tentang zuhud dan maknanya. Zuhud, kalau kita bahas zuhud ini kayak orang awam di zaman sekarang ini, apa benda zuhud tuh? Sekarang di zaman zuhud ini susah zaman sekarang ini aplikasinya. Apa nih zuhud ini? Ini kitabnya Imam Ghazali. Ini tahun 400-an Hijriah, 450-an, 500. Ini beliau berbicara masalah zuhud ini 1000 tahun yang lalu. Ya, belum ada mobil mewah, belum ada PLN listrik, belum ada. Itu sudah ada kelompok orang yang cinta dunia. Listrik tak ada, dunia gelap, pakai lampu minyak, masih ada manusia tuh cinta dunia. Nah, cinta apa? Iya, pada zamannya. Kalau kita zaman kita sekarang, zamannya kita. Zamannya kita lebih besar memang godaannya. Kita sekarang masuk ke dalam al-aslul tsalits, yaitu pokok yang pembahasan yang ketiga, zuhud, membahas tentang masalah zuhud. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, ini namanya tasawuf. Ini yang diajarkan tasawuf nih. Jadi jangan salah. Kadang ada orang yang casingnya tasawuf atau sufi, dia melakukan amalia-amalia, sebagian amalia tasawuf atau sufi, tapi mereka keliru di dalam memahami sufi itu tersendiri. Akhirnya tasawuf itu, akhirnya orang yang dari luar bilang tasawuf itu sesat karena oknum-oknum yang nggak paham. Contoh, mohon maaf ya, kalau kita sekarang di orang awam biasanya kan ada contoh salah satunya ikut kelompok zikir ya, atau riko ya, atau apa ikut, tapi di awam, ini orang awam, diikut satu toriko, diikut, setelah diikut terus yang mungkin mengamalkan zikir apa segala macam, terus di situ biasa ada, ini mohon maaf tapi ini yang
agak bermasalah lah menurut saya. Jadi tidak bersih. Jadi ada muatan negatifnya. Jadi dia ikut. Namanya orang awam kan nggak tahu, aku kepingin jadi orang dekat dengan Allah, Pak, ikutlah kelompok. Ikutlah kemudian berzikir. Ketika berzikir sekali langsung dia bisa nampak ini. Dia bisa macam punya kelebihan lebih daripada orang lain. Tapi cuma itu saja yang dilakukan. Dia tidak ada bimbingan. Ngaji tidak ada. Fikihnya tidak ada. Ngaji semacam ini, tasawuf begini, adab, akhlak ini tidak ada. Akhirnya merasa sudah dekat dengan Allah gitu kan, sudah nampak ini, nampak itu, nampak ini katanya. Jadi sampai akhirnya masalah fikihnya ketinggalan, syariatnya ketinggalan. Sampai mereka berpendapat kalau sholat itu kalau pas repot, pas ya cukup ingat aja gini sudah. Gitu, cukup konsentrasi ingat aja dah. Kalau pas repot lah, pas ini, kan karena menyanyah namanya. Jadi thariqah itu dilakukan setelah syariatnya ini sempurna. Ya, syariatnya sempurna, sholatmu sudah 100% bagus, tidak ada bolong-bolongnya, puasanya, Qur'annya sudah bagus, baca Qur'an lidah macam sandal, Al-Fatihah aja lintang bukan. Mohon maaf ini, dia masih sangat awam. Kemudian masuk ke dalam macam thariqah, satu thariqah gitu, aja pokok ke sana, ini nampain macam-macam. Wah, akhirnya merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sholat Fatihah tak betul, ini macam mana nak diterima sama Allah sholatnya? Ya, apakah mungkin orang yang meninggalkan sholat, ya, terus jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi nampakan bayang-bayang apa itu kadang-kadang bagi orang awam itu disalah arti, itu pembelokan. Akhirnya mereka meninggalkan syariat, tak ada belajar. Kalau seperti gini Imam Ghazali seperti ini apa tasawufnya ya begini, ada belajarnya, semua ada. Quran haruslah. Kok ada orang pengikut thariqah baca Quran tak bisa, Quran Fatihah aja salah-salah, sholatnya tak betul, macam mana ini? Orang tuh syariatnya harus bagus semuanya dulu baru kau naik kelas. Kamu SD aja belum tamat langsung kuliah, macam mana? Ijazah palsu jatuhnya. Ya kan? Ini SD-nya belum bisa, kau Fatihah belum betul. Sholatmu ya gimana? Ini gimana? Macam Fatihah tak betul. Toto ikut. Kalau dia zikir ini nampak ini itu segala macam. Wah, ini dah dekat nih sama Allah nih. Itu tertipu namanya makhluk. Akhirnya dengan aja begitu timbul dia rasa wah, ujub nabrak satu. Lebih dari itu dia takabur, sombong dia. Ini semuanya nabrak tasawuf semuanya. Tidak bisa. Ada orang ikut kayak gitu kan rasanya dengan orang-orang lain, kalau aku udah bisa nampak ini, merasa wah, yang ada sholat dia aja, kalau sempat sholat, kalau tak sempat ingat aja tekuk lagi. Nah kan ini kan syariatnya kan gagal total, tak bisa, tidak bisa. Pondasi dari bawah ini harus kuat dulu, kuat, baru pasang batu bata atasnya lagi, baru batu bata atasnya lagi. Yang bawah ini batu bata bolong-bolong. Pondasi tak kuat, pasang di batu bata atas, ya ambruk, nggak bisa. Jadi bayangan itu, kadang penampakan seperti itu akhirnya dianggap sebagai semacam karomah atau menunjukkan dia sudah menjadi kekasih Allah, sudah jadi wali dan sebagainya. Sementara syariatnya itu hancur lebur. Itu namanya maghrur, orang yang tertipu. Hati-hati. Cinta dunia luar biasa. Ini zuhur. Kalau Allah Ta'ala wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah kau panjangkan pandangan matamu ila ma matta'na bihi
pada sesuatu yang kami berikan kenikmatan kepada kalian. Maksudnya gini, Allah kasih duit, kasih harta, kata Allah, kau jangan nengok ke sana, kau jangan tambah gila dengan duit itu. Duit itu, harta itu Allah beri supaya kau tuh ibadah. Engkau pula jurus kesuka ke duitnya sama yang ngasih tambah lupa. Itu salah. Kan kadang-kadang orang gitu, dia datang ke seorang raja lah katakan, datang ke seorang raja dikasih uang, kasih duit, tapi dia suka betul sama duitnya sampai dilupakan rajanya. Kan bodoh. Kan bodoh, yang ngasih duit itu siapa? Ila ma matana bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Janganlah kau panjangkan kedua matamu kepada apa yang kami berikan kenikmatan dengannya, berupa istri-istri dari mereka. Zahratal hayatid dunya, itu jadi bunga atau gemerlapnya kehidupan dunia, linaftinahum fihi, agar kami menguji mereka dengannya. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Maksudnya gini, kamu di dunia ini dikasih harta, kasih jabatan, kasih azwajan, istri-istri, tapi kau jangan sampai kamu matamu terus ke sana terus, ya. Itu semua linaftinahum fi, karena supaya kami menguji mereka dengan itu. Jadi orang dikasih duit itu sebenarnya ujian dari Allah. Jangan kau tambah terpelosok ke sana. Warizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezekinya Tuhanmu itu lebih bagus dan lebih kekal. Rezeki yang dari Allah nanti lebih bagus dari kekal. Allah kasih surga dan segala macam kenikmatannya itu kekal. Kalau sekarang dah dapat yang di dunia sudah, itu ditinggalkan. Surat Toha ayat 131. Wa qala man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan perkebunan akhirat, maka kami akan menambahkan baginya di dalam perkebunannya. Kalau yang mau akhirat, Allah tambahkan. Gini lah maksudnya. Orang pengen surga, beramal soleh, justru nanti Allah akan tambah terus. Jadi tambah bagus. Nikmatnya Allah tambahin terus. Nanti di akhirat banyak nikmat. Wa man kana yuridu haratad dunya nu'tihi minha. Tetapi barang siapa yang menginginkan keperkebunan dunia, maka akan kami berikan dia sebagian dari dunia. Orang yang ngotot cari dunia, Allah kasih sikit, tak kasih banyak. Mana kasih banyak. Tapi kalau orang cari akhirat, Allah akan kasih banyak. Besok di akhirat nak apa? Di akhirat nak banjir sepot. Alah, tak pakai lah. Masih berasap banjir sepot tu, tak dipakai di surga tu, mana dipakai? Ada mogok-mogoknya juga, tak pakai lah. Jadi di akhirat itu kenikmatan luar biasa. Tetapi orang yang menginginkan keperkebunan dunia, Allah kasih sebagian darinya. Hidup kan untuk dunia itu Allah kasih harta, Allah kasih rumah bagus, Allah kasih kendaraan, Allah kasih. Tapi itu bagian minyak, bagian kecil sedikit daripada dunia itu tadi. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya bagian di akhirat. Orang yang hidup sudah karena dunia, fokus dunia, tak cari kebahagiaan dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat dia tak dapat apa-apa. Kau kan dah duit banyak, korupsi dah berapa triliun kau korupsi, berapa miliar kau korupsi, mobil kau dah punya, apa semua punya, ini duit banyak, ambillah kau di dunia ni, ambil. Di akhirat kau nol, kau tidak dapat apa-apa.
Kayak gitu. Ini wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jangan enak-enak di dunia ini ngaruh ya. Harta semua diambil ngaruh. Kau tengok nanti di akhirat bangkrut, miskin, melarat. Wa qala ta'ala bi haqqi Qarun. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah Qarun yang kita bilang tadi ini. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Tengok nih. Tengok ini zaman dulu, zamannya Qarun, zamannya Fir'aun. Faqarja ala qaumi fi zinati. Maka keluarlah Qarun pada kaumnya dengan perhiasannya. Orang kaya, ya kan? Tapi bajunya bagus, kendaraannya bagus. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Maka berkatalah orang yang menginginkan kehidupan dunia. Jadi di zaman Qarun itu, zaman Nabi Musa, nengok Qarun keluar, maka berkatalah orang-orang yang di dalam hatinya kepingin dunia. Apa katanya? Kata mereka, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Seandainya kita ini punya seperti yang Qarun punya itu. Katanya. Nah kan, zaman sekarang kan banyak nih. Tengok mobil cantik ini cantik, kan enak aku punya macam gitu. Itu macam gitu sebetulnya. Cuma bedanya hidupnya tidak di zamannya Qarun aja. Kalau di zaman Qarun, salah ini yang bilang ini siapa ini? Ya laita anna mislama utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Maka sesungguhnya Qarun itu orang yang mempunyai bagian yang besar. Wa qala alladziina utul ilma. Kita lanjut lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, jangan kita bully Qarun habis-habisan, tapi prakteknya tiap hari kepengin kayak Qarun. Nah, ini masalah nih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.